Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi kita dalam mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Oleh itu, mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana di sepanjang hari ini Engkau membimbing kami, sehingga pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami Tuhan, di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Puji Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini kami mengundang akan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami, agar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di waktu kami menyembah Engkau. Bahkan di waktu kami mendengar firman Tuhan itu yang mengajar hidup kami, agar hidup kami melakukan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Kami mohon kiranya Engkau melindungi kami Tuhan, tutupi bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, agar tidak ada kuasa roh jahat yang mengganggu di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Agar persekutuan kami ini Tuhan, kami merasakan suasana surgawi itu ada di tempat ini. Bapa, sekali lagi kami berdoa, kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu, biar semuanya itu menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, termulialah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari yang kita percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan malam hari ini, saja kita menyembah Tuhan dengan sikap doa kita, dan kita naikkan pujian ini tiada ternilai, karena tidak ada ternilai kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku,
sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya Bapa di surga. Sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami telah menyembah Engkau sebentar tadi. Kami merasakan kuasa dan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bapa di surga, saat ini kami ingin merenung firman-Mu. Kami mohon hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami akan pelajari sama-sama. Biarlah firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami, dan kami sentiasa melakukan kehendak dan rencana-Mu menurut firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kuasai kami Tuhan, kuasai akal pikiran kami, hati kami Tuhan, agar firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih sekali lagi, terpujilah Engkau, termulialah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, untuk itu mari kita buka di dalam firman Tuhan sebagai dasar di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, di mana firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 34 ayat 17 dan 18. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Mazmur 34 ayat 17 hingga 18. Ayat 17. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Oke, saya mengambil satu tema di dalam renungan kita malam hari ini adalah orang benar istimewa di mata Tuhan. Oke, orang benar itu sangat istimewa di mata Tuhan berbanding kepada mereka yang melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan dan juga orang-orang benar itu adalah sama ciptaan Tuhan. Sama-sama adalah diciptakan oleh Tuhan. Namun, orang-orang benar adalah sangat istimewa di mata Tuhan berbanding kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau kita perhatikan ayat 17 tadi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Perhatikan orang-orang jahat ini, apa yang Tuhan katakan di sana? Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan sangat menentang dengan orang yang berbuat jahat berbanding dengan orang benar. Orang benar ini sangat istimewa di mata Tuhan. Di mana kalau kita perhatikan ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi apa yang kita ingin belajar pada malam hari ini? Ada beberapa keistimewaan ataupun ada beberapa bukti bahwa orang benar istimewa di mata Tuhan. Apakah keistimewaan orang-orang benar itu berbanding dengan orang yang melakukan kejahatan? Kita perhatikan ayat yang 18e. Keistimewaan orang benar itu adalah 18e, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Yang pertama, keistimewaan orang-orang benar adalah Tuhan mendengar apabila orang-orang benar berseru. Yang pertama itu adalah Tuhan mendengar apabila orang benar berseru. Itu keistimewaan bagi orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan itu, apabila mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan mereka. Itu yang
kita perhatikan ayat 18e itu, apa dia katakan? Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Itu keistimewaan yang pertama dapat kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini. Yang kedua 18b, apa yang dikatakan dalam 18b di sini? Maka dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saya ulangi ya. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi keistimewaan yang kedua yang ada pada orang-orang benar di sini adalah Tuhan melepaskan orang-orang benar dari kesesakan. Perhatikan ayat 18b itu, apa yang dikatakan di sana? Melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, melepaskan orang benar dari kesesakan. Itu keistimewaan orang-orang benar. Jadi sebenarnya orang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan tidak lari daripada kesusahan dan kesesakan. Namun Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Tuhan akan buka jalan bagi mereka yang hidup di dalam firman Tuhan untuk keluar daripada masalah yang mereka hadapi ataupun keluar daripada kesesakan yang mereka hadapi. Ada saja cara Tuhan untuk menolong bagi orang-orang yang benar ya. Ada saja cara Tuhan menolong bagi kita yang hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Itulah keistimewaan bagi orang-orang yang benar, di mana Tuhan akan melepaskan orang benar dari kesesakan. Jadi apa yang kita pelajari pada malam hari ini, di mana keistimewaan, ada dua keistimewaan orang-orang benar di mata Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan mendengar apabila orang benar berseru, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah Tuhan melepaskan orang benar dari kesesakan. Jadi maka itu jemaat Tuhan, renungan kita malam hari ini hanya di sini. Saya percaya bahwa saya mendorong kita juga, dan saya percaya bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pastinya Tuhan akan memberikan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Maka itu jangan kita lepaskan keistimewaan yang ada pada setiap manusia itu. Maka itu kita haruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Dan juga Tuhan akan melepaskan kita daripada kesesakan. Sekiranya kita hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, bahkan hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi pastinya kita mempunyai keistimewaan di mata Tuhan. Jadi mari kita berdoa bagi firman Tuhan ini. Mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita mohon kepada Tuhan agar memperingatkan kepada kita agar hidup kita itu benar di hadapannya, bahkan melakukan setiap apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, agar keistimewaan itu ada pada kita sendiri. Jadi kita berdoa dan juga kita mohon, kita juga berdoa agar Tuhan sentiasa memberkati keluarga kita masing-masing, dimanapun kita berada saat ini. Kita berdoa, mohon keluarga kita masing-masing Tuhan memberkati, dan juga kita mohon perlindungan daripada Tuhan sendiri, dan juga kita mohon juga agar Tuhan memberkati iman kita semakin hari semakin bertumbuh, agar setiap persoalan, setiap kesesakan yang kita hadapi, Tuhan akan melepaskan kita daripada semuanya itu. Dan juga mari kita berdoa untuk ekonomi keluarga kita masing-masing, dan juga kita berdoa untuk kesehatan keluarga kita masing-masing. Kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kita mau berdoa agar Tuhan sentiasa memberi kita hikmat kebijaksanaan, agar kita tidak tertipu dengan tipu daya dunia ini yang membawa kita jauh di hadapan Tuhan, yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kita doakan itu bersama, dan juga istirahat kita terus pada malam hari ini, agar kiranya Tuhan memberkati, dan kita bangun pada hari esok penuh dengan kekuatan, penuh hikmat daripada Tuhan sendiri. Jadi sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga beberapa perkara doa kita sebentar tadi, kita akan menaikkan sekali lagi pujian yang kita naikkan tadi, yaitu tidak ternilai.
kita tutup mata, kita tunduk kepala kita dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Bahkan biar kita merasakan kuasa dan hadirat Tuhan itu di waktu kita menyembah Dia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini tiada ternilai. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta.
Sekali lagi terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, di mana sebentar tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, di mana firman-Mu telah mengajar di dalam hidup kami, bahwa kehidupan orang-orang benar itu ada keistimewaannya di mata Tuhan. Ada dua keistimewaan yang telah kami pelajari sebentar tadi, yaitu Engkau mendengarkan orang benar berseru-seru kepadamu, dan Engkau juga melepaskan mereka daripada segala kesesakan. Puji Tuhan, semuanya itu Tuhan, di mana Engkau memberi keistimewaan kepada orang-orang benar berbanding kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapa di surga, saat ini kami mohon kiranya pimpin hidup kami Tuhan, agar hidup kami juga sentiasa benar di hadapan-Mu dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau bimbing pimpin keluarga kami Tuhan, agar keluarga kami Tuhan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bukan kehendak manusia yang terjadi Tuhan, tapi kehendak dan rencana-Mu lah Tuhan. Demikian juga kami berdoa, kami mohon kiranya perlindungan daripada Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami daripada segala malapetaka, jauhkan kami Tuhan daripada tipu muslihat dunia ini Tuhan, yang membuatkan kami jauh di hadapan-Mu, bahkan menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tolong Tuhan, kami mohon perlindungan daripada-Mu. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berkati ekonomi kami, dan juga kami mohon kiranya Engkau berkati kesehatan kami Tuhan, agar kami tetap kuat dan sehat untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan kami masing-masing Tuhan, agar setiap pekerjaan kami itu Tuhan, Engkau memberkati, bahkan pekerjaan kami itu Tuhan menjadi berkenan di mata-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, saat ini di dalam istirahat kami pada malam hari ini Tuhan, agar kiranya Tuhan memberkati istirahat kami pada malam hari ini, melindungi kami Tuhan, dan menjauhkan segala kuasa-kuasa yang tidak diingini Tuhan, dan agar kami bangun pada hari esok penuh dengan kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk meneruskan aktiviti kami dan juga meneruskan pekerjaan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar hidup kami ini Tuhan adalah menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi, terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, sekali lagi puji Tuhan, di mana atas kesempatan Tuhan yang diberikannya kepada kita pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam persekutuan kita yang akan datang, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.